Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik, luar biasa. Biasa Allahu Allahu Akbar. Akbar. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, apalagi sebagai orang yang beragama Islam, kita dituntut untuk memulai sesuatu itu dimulai dengan membaca doa. Silakan Ketua Kelas Pak Sudirman pimpin temannya membaca doa. Terima kasih, Pak Guru. Ayo, Sama. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa, sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Ketua Kelas. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Ketua Kelas, siapa temannya yang berhalangan hadir? Hari ini tadi sebenarnya hadir semua Pak Guru, cuma Anak-anak sekalian yang sudah hadir di ruangan, siapkan buku atau buku cetaknya, buku akidah akhlaknya, silakan dikasih keluar. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi sifat terpuji, yaitu tanggung jawab. Tapi sebelum itu, di pelajaran sebelumnya kita juga sudah mempelajari akhlak terpuji. Salah satunya sebelum tanggung jawab, akhlak terpuji apa itu? Ada yang masih ingat? Lupa. Sabar, Pak. Ya, oke. Ti Jadi berbakti. dalam agama Islam itu ada dua sifat yang sering kita dengar. Ada sifat terpuji, ada sifat buruk. Tapi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sifat terpuji. Jadi minggu kemarin sudah belajar tentang sabar. Hari ini kita akan mempelajari tentang tanggung jawab. Nah, kenapa kita mesti mempelajari hal-hal ini? Karena sebagai orang Islam, menuntut ilmu itu wajib bagi kita tanpa membedakan jenis kelamin. Biar kedepannya kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Jadi, kita harus tetap semangat belajar ya anak-anak ya. siapa Guru? Pak. Kita ke tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajaran kali ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tanggung jawab. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan sikap tanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, mampu mengkomunikasikan pengalamannya dalam menerapkan sikap tanggung jawab. Perhatikan baik-baik pertanyaan ini. Nanti Bapak Guru akan menampilkan video. Bapak Guru berharap setelah kalian menonton video tersebut, kalian mampu menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Yang pertama, nanti di video tersebut membahas tentang sifat apa. Yang kedua, siapa nama anak yang tidak menjalankan tugasnya di dalam video tersebut. Yang ketiga, apa tugas anak tersebut dalam video yang dia tidak jalankan. Yang keempat, kalau kalian berada di posisi anak tersebut, apa yang kalian lakukan? Mari kita menonton videonya. Ada nggak? Ya. Ada videonya, ada Kecil, Pak. suaranya. Pasti duluannya Ajmal. 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 Ajmal sini. Ajmal tadi habis dari mana? Ajmal habis pergi main sama Nobi ya. Tuh. Hari ini kan Ajmal punya tugas siram tanaman. Tapi kan ya masih ada kamu. Kalau begitu, berarti Ajmal nggak tanggung jawab dong. Tanggung jawab artinya mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepada kita. Muslim yang baik adalah muslim yang mau bertanggung jawab pada dirinya sendiri, juga orang lain. Setiap orang
punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, Ajimal. Setiap orang diberikan tugas tergantung kemampuannya masing-masing. Allah pun tidak membebankan suatu tugas pada kita di luar dari kemampuan kita. Ya oke, kita sudah selesai menonton videonya. Kita kembali di soalnya Asik nomor videonya 1. Pak Guru, asik videonya, bagus. Bagus, Oke, Pak, terima videonya. kasih. Semoga kalian semangat mengikuti pelajaran karena menurut kalian videonya asik. Oke, nomor 1. Video tersebut membahas tentang sifat apa? Siapa yang mau jawab? Saya, Saya Pak. Pak. Sudirman dulu yang angkat tangannya. Jadi Ya, biar kelasnya tidak terlalu rame kayak pasar, usahakan angkat tangan dulu ya. Takutnya iya nanti Pak kalau Guru. umpamanya ini rame nanti kelasnya, bukannya kita bisa mendengar penjelasan dengan baik, malah kayak pasarnya pindah ke dalam kelas. Ya silakan Terima Ananda kasih Pak Sudirman. Guru. Terima kasih setelah mengamati video tersebut, dihubungkan dengan materi Pak Guru hari ini, jawabannya menurut saya itu tentang sifat tanggung jawab Pak Guru. Ya, sudah benar. Tepuk tangan buat Ananda Sudirman. Oke, untuk nomor 2 kita gantian ya. Tadi sudah dari siswa laki-laki, sekarang dari siswa perempuan untuk nomor 2. Siapa nama anak yang tidak menjalankan tugasnya? Ayo. Asmal, Pak Guru. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang laki-laki lagi atau siswa yang nomor 3. Apa tugas Akma anak tersebut dalam video? Apa tugas anak tersebut di dalam video pembelajaran tadi? Laki-laki? Mewakili lagi laki-laki Pak Guru, boleh? Wih, jangan juga seriusnya yang lain laki-laki. Ini yang lain, ini yang lain ada pada tidur ini. Yang lain tidak Aduh, memperhatikan, bermain sendiri. Tadi Gantuk, saya Pak. izin ke toilet, Pak. ya silakan. Yang lain, laki-lakinya, masa Pak atau yang lain tidak merasa sebagai laki-laki? Pak Sudirman seorang saja. Pak, izin ke kamar mandi sebentar, Pak. Hakim sebelum keluar Hakim jawab udah tahu pertanyaan dulu. jawabannya, Pak, makanya dia izin. Pak, izin, Pak, soalnya saya tidak tahu daripada ditanya, Pak. Baik, Pak Hakim, seperti Izin Hakim terus, itu. Hakim. Yang lain, Anas Pak, Anas Pak. ya Disuruh Pak Anas, Nas, Anas. Anda Saya Nasrullah, Pak. ya. Saya nggak konsen tadi merhatiin videonya. Saya ini kan sambil menjaga adik ini, Pak. Ya oke sudah. Yang lain yang bisa menjawab silakan. Nomor 3. Saya, Itu Pak, dikencing. Ya silakan. ya disuruh menyiram tanaman, tapi dia lupa. Ya sudah benar. Jadi yang lain tolong didengar jawaban temannya yang kurang konsentrasinya atau ada hal lain tadi yang dikerjakan. Jadi dia tidak sempat memperhatikan video. Dengar jawaban dari temannya. Siapa tahu nanti ketika kita ada evaluasi, kalian malah tidak mengerti. Padahal sudah dipelajari. Yang bagian D atau nomor 4, kalau kalian berada di posisi anak tersebut atau posisinya Akmal, apa yang kalian lakukan? Tanggung jawab Pak. Ya, terima kasih Ananda Asura. Jadi sudah benar ya. Jadi sebelum kita pergi bermain itu, kalau di keluarga ada tugas kita, maka kita harus melaksanakan dulu tugas kita sebelum melaksanakan hal lain. Iya, Pak. Ya, Pak. Ada yang tahu apa definisi atau pengertian tanggung jawab? Saya tahu, Pak. Belum tahu, Belum tahu Pak. Pak Guru. Ya, itulah gunanya kalian datang ke sekolah untuk belajar salah satunya. Jadi tanggung jawab adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan. Tanggung jawab merupakan sifat mulia yang harus dimiliki oleh semua orang. Tidak peduli jenis kelaminnya, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia muda, mau dia tua, pasti kita ada tanggung jawab kita. Terusnya, tanpa tanggung jawab, segala jenis pekerjaan akan terbengkalai atau tidak terlaksana dengan baik. Nomor selanjutnya, karena begitu pentingnya tanggung jawab, sejak dari kecil kita dilatih oleh orang tua kita di rumah. Mungkin contoh kecilnya waktu kita kecil itu kita diajari untuk merapikan tempat tidur kita kalau di
rumah habis tidur, mungkin orang tua membiasakan biar kita bisa merapikan tempat tidur sendiri. Dan sedangkan di sekolah kita diajari oleh bapak ibu guru kita sebagai pengganti orang tua di sekolah. Contohnya seperti apa, Pak, kalau di sekolah? Ya, contohnya ya kita harus melaksanakan atau mengumpulkan tugas kita tepat waktu atau melaksanakan tugas piket yang sudah kita sepakati. Itu salah satu contoh bentuk tanggung jawab kita di sekolah. Siapa yang bisa bantu Bapak membaca dalil atau hadis tentang tanggung jawab ini? Siapa yang Usman, mau? Pak. Silakan Ananda Usman. Atau yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Nak. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. An ibni Umar radhiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari. Ya, terima Artinya kasih. Ibnu Umar RA itu apa, Pak? Ya, era itu Iya, singkatan tadi dari kepanjangannya. radhiyallahu Siapa yang an. tahu? Raden Aceng, Pak. Radhiyallahu anhu. Raden Ya. Aceng. Nah, Nabi Ya, Pak Hakim boleh jadi kalau RA itu pelajaran bahasa Indonesia Raden Ajeng Kartini, tapi karena ini pelajaran agama yang sebagaimana dijelaskan oleh temanmu, RA itu Radhiyallahu radhiyallahu an. radhiyallahu an. Lanjut nak bacanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Dari Ya. hadis riwayat Bukhari. Ya, sebagaimana penjelasan dari hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari, salah satu periwayat hadis bahwa kita semua manusia itu adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Jadi ketika kita nanti meninggal, ketika di akhirat kelak nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Tanggung jawab bisa terbagi menjadi dua, bisa terhadap diri sendiri dan bisa terhadap orang lain. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri itu sebagai pelajar, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Abdul Hakim, bisakah Ananda menyebutkan apa contoh perintah Allah atau yang lain? Yang tentang apa, Pak? Ulangi, Pak. Allah. Contoh mentaati perintah Allah. Contoh perintah Allah itu seperti apa? Ananda Abdul Hakim. Yang lain ada tidak yang mampu memberikan contoh perintah Allah? Zakat, Pak, zakat. Menjalankan sholat, Pak. Puasa, Haji. zakat. Mencintai, Pak, mencintai. Ya, boleh. Mencintai Rasul. Selanjutnya tanggung jawab kepada orang lain, yaitu jika kita dipercayakan untuk menjalankan tugas, maka kita harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kalian sebagai siswa atau murid atau peserta didik, kalian kan dipercayakan orang tua kalian datang ke sekolah untuk apa? Belajar. Belajar. Jadi kalian harus melaksanakan itu tugas kalian yang ditanggung jawab, maksudnya yang dititipkan orang tuamu disuruh ke sekolah, ya untuk datang ke sekolah untuk belajar. Bukan main-main ya. Kasih uang untuk jajan juga, Pak. Ya, Pak Guru. Itu juga bisa sebetulnya, tapi itu hal sampingan. Bukan datang ke sekolah, habiskan uang jajan, besok kembali tidak Main dikasih PS, uang Pak. jajan, Main PS. tidak mau lagi datang ke sekolah. Jadi boleh jajan, tapi tugas utama kalian harus ingat, yaitu belajar. Sekolah, belajar. Contoh sikat tanggung jawab yang dapat diterapkan yaitu menjalankan. Ada yang bisa baca nggak? Saya, Pak Guru. Silakan. Ya. Contoh sikap tanggung jawab yang dapat diterapkan
yaitu satu, menjalankan semua kewajiban kita baik sebagai seorang muslim, peserta didik, anak, dan sebagainya. Dua, melaksanakan dengan sungguh-sungguh tanggung jawab yang diberikan orang lain kepada kita. Ya, oke. Jadi ada di situ di poin nomor 1, tanggung jawab sebagai seorang muslim. Ya, tanggung jawabnya salah satu bentuknya yaitu mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Sedangkan tanggung jawab kita sebagai peserta didik yang sebagaimana tadi Bapak Guru jelaskan, yaitu seperti Belajar. mematuhi aturan tata tertib sekolah ketika sudah disusun jadwal piket atau disusun jadwal seragam yang ditentukan di sekolah, maka itu merupakan tanggung jawab kita untuk mematuhinya. Kalau tanggung jawab kita sebagai anak yaitu contohnya menjaga nama baik keluarga, menghormati orang tua. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ada yang tahu apa artinya khalifah? Khalifah itu teman saya, Pemimpin. Pak. Khalifah itu film Belum tahu, di Pak Guru. Jazirah itu Pak. Pemimpin, Jazirah Khalifah. Pak. Cuman ada temanku namanya Halifah. Nah, ya, Hanifah. bolehlah. Khalifah ini adalah bisa jadi Pemimpin. diartikan pemimpin, boleh bisa jadi diartikan sebagai wakil Allah di bumi. Jadi pemimpin atau wakil Allah di bumi untuk mensejahterakan, mengembangkan tugas pada kita dengan penuh tanggung jawab. Nah, sikat tanggung jawab itu sendiri sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum ia diangkat menjadi nabi. Ketika waktu itu dia membawa dagangannya seorang saudagar kaya yang bernama Siti Hadijah yang kelak menjadi istrinya. Tanggung jawabnya Nabi itu dia berhasil menjalankan tugas berdagangnya dengan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Salah satu penyebabnya Siti Hadijah ya atau saudagar kaya ini tertarik kepada Nabi atau Nabi Muhammad waktu itu adalah salah satunya karena Nabi memiliki sikap tanggung jawab. Jadi kalau kita memiliki sikap tanggung jawab itu kita termasuk orang yang disukai banyak orang atau selain orang yang disukai sama Allah sama Rasulnya. Oke, tugas selanjutnya adalah mari kita berdiskusi. Ini adalah nama-nama kelompoknya. Nanti Bapak Guru akan menampilkan sebuah gambar. Kalian tinggal menjawab pertanyaan berdasarkan kelompoknya. Yang belum masuk dalam kelompok, sesuaikan saja kelompok mana yang kurang. Ya, Ananda masuk di kelompok ketiga. Perhatikan gambar berikut dan jawab pertanyaannya. Itu Nasruah Pak, sukanya buang sampah sembarangan. Ya, nomor 1 sudah lihat, sudah perhatikan soalnya? Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Sudah, Pak. Sudah. Poin nomor 1. Siapa yang mau baca soalnya ganti-gantian ya. Misalnya murid siswa laki-lakinya yang membaca, berarti siswinya yang menjawab. Ya. Saya Pak. Saya Pak. Silakan Saya, Pak. Saya. Pak Firman dulu baca, yang Pak. suaranya langka, jarang-jarang didengar. Silakan. Iya Pak Pak. Firman kelompok berapa, Pak? Nomor 1. Apa yang dilakukan orang pada gambar di samping? Pak Buang Firman. sampah. Pak Firman kelompok 2. Saya jawab Pak. Kelompok lain menjawab. Saya Pak. Jawab. Apa yang dilakukan? Orang itu sedang berbagi sampah ke sungai. Ya, setahu Pak Guru itu kalau mau berbagi yang baik-baik, jangan yang buruk. Ya, Abdul Hakim. Ya Pak, itu kayak Nasrullah Pak kemarin berbagi katanya Pak, berbagi sampah ke sungai. Itu sedang membuang sampah ke sungai, Pak, bukan berbagi, Pak. Selanjutnya, soal nomor 2. Silakan. Apakah
apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan bertanggung jawab? Ya, silakan siswi atau murid perempuan yang menjawab karena Pak Ananda Hakim yang membaca soal. Silakan. Saya, Tidak. Pak. Silakan. Tidak, Ibu tidak. Ananda Tidak, Ida. Pak. Tidak ada Ya, tanggung jawabnya. tidak bertanggung jawab ya. Ya berarti itu tidak boleh ditiru ya. Ya, Pak. Jangan ditiru, tidak baik. Selanjutnya poin ketiga. Apakah akibat yang ditimbulkan bila perbuatan tersebut tidak dihentikan? Ya, kalau orang sering membuang sampah terus menerus ke sungai, apa yang akan terjadi menurut kalian? Banjir, Pak. Banjir, Banjir. banjir, Pak. Saya, Pak Guru. Banjir. Saya Pak. Saya, Kemarin Pak. Saya. kemarin mancing ikan dapatnya sampah, Pak. Oh, itu salah satunya. Berarti itu kalau begitu berarti merusak ekosistem sungai ya. Iya. Merusak Ya, Pak Guru, ekosistemnya banyak sungai. ikan yang mati, Pak Guru. Nah, banyak ikan yang mati. Ya, berarti merusak ekosistem sungai lagi. Terus kalau banjir. Nah, kalau terjadi banjir siapa yang merugi? Yang Kita hidup di semua. sekitaran sungai, Pak Guru. Ya, termasuk yang buang sampah bukan cuma dia. Semua warga yang ada di dekat sungai kena juga. Berarti makanya kalau ada orang seperti itu, ya kita berusaha untuk menegurnya ya. Ya, Poin Pak. selanjutnya, nomor 4. Iya. Apa yang mau baca soalnya? Ya, silakan. Saya. Yang belum, ganti-gantian. Saya, Pak. Saya belum. Ya, silakan Anda Usman. Ya, bagaimana solusinya biar perbuatan tersebut tidak terulang? Ya, bagaimana solusi menurut kalian biar hal itu tidak terjadi dan mengakibatkan nanti bencana bukan cuma untuk yang buang sampah? Siapa yang mau jawab? Saya, Pak Guru. Ananda Sudirman, silakan. Ya, yang pertama harus punya kesadaran bahwa membuang sampah di sungai tidak baik. Ya, terus? Itu saja, Pak Guru. Oke, yang lain selain jawabannya Ananda Sudirman, ada yang mau menambahkan jawaban temannya? Selain memiliki kesadaran tidak boleh membuang sampah, apa yang mesti kita lakukan? Dibuat peraturan, Pak. Kayak peraturan kelas. Denda 100 juta. Wih, mantap. Kita bisa cepat kaya dan naik haji tuh. Ya, bisa. Cuma itu saja solusinya, cuma 2. Saya, Pak. Ya, silakan. Ananda Nasrullah. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, berarti menurut Ananda Nasrullah ini kayak membuat tulisan-tulisan yang di tempat yang mudah lihat kayak apa itu bahasa lainnya? Poster-poster. Ya, kayak poster, kayak kata-kata bijak yang ditempel bahwa buanglah sampah pada tempatnya ya. Bagus. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Ini adalah bagian terakhir dari pelajaran, yaitu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memperhatikan atau mengamati pas Pak Guru menjelaskan atau temanmu menjawab. Jadi silakan jawab pertanyaan berikut ini yang ada 5 nomor. Kalau tidak selesai, harus selesailah. Silakan. Banyak sekali tugasnya, Pak. Kalian Pak sudah Guru, kelas, banyak tugasnya, panjang jawabannya. kalian Buat sudah kelas PR saja, 6. Pak, ya. Ya? Buat PR saja. Nah, bisa. Mbak, nanti saya nyontoh ya, nyontek ya. Siapa yang mau jawab Baik, nomor saya. 1 dulu? Iya. Kita coba jawab. Nggak jadi PR, Pak. Di pelajarannya Pak Guru tidak ada PR, adanya oleh-oleh. Biasa kan kalau orang tuamu keluar kota, kalian minta dibelikan sesuatu. Nah, kalian dari sekolah nih, pulang ke rumah harus bawa oleh-oleh. Ya, oleh-olehmu adalah evaluasi ini. Iya, Pak. Apa yang biasa di sini kalau orang tuanya keluar kota atau ke pasar minta oleh-oleh. Nah, karena kalian sering minta oleh-oleh, Pak Guru kasih kalian oleh-oleh 5 butir. Enggak saja, Pak, PR. Semua Izin, Pak. istirahat.
perhatikan baik-baik soalnya. Kalau ada yang sulit kan nanti tidak mungkin Pak Guru ikut pulang ke rumahmu. Rumahmu dengan rumahku kan beda. Jadi baca baik-baik soalnya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan apa maksudnya. Pak buat Silakan. Coba nomor 1 apa, Pak? Pak buat PR Pak, sebentar lagi mobil Pak. Oke, nomor 1 apa ya yang sulit? Jawabannya, Pak. Aduh. Buat PR aja Pak. Ini bentar lagi mau istirahat Pak. Siap. Berarti karena kita dibatasi oleh waktu, maka ini akan menjadi oleh-oleh. Pak Guru tidak suka mengatakan PR, tapi ini oleh-oleh buat kalian. Asik. Nanti Ya, yang nyontoh ya Bu. asiknya nanti Nyontoh ya. akan membaca doa sebelum pulang ya, yang teriakan asik paling besar. Oke, sebelum itu mari kita menyimpulkan materi kita. Ada yang mau mencoba menyimpulkan menurut kalian dari tadi tentang kita bahas tanggung jawab ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Pak Guru, satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan, Pak Guru. Ya, silakan. Banyak juga bagus. Ananda Sudirman. Menurut saya satu saja Pak Guru yang saya bisa. Tanggung jawab merupakan salah satu sifat terpuji Pak Guru. Ya, bagus. Terima kasih. Yang lain? Saya Selain Pak Guru. Sudirman. Ya, silakan Ananda Abdul Hakim. Hari ini kita dikasih oleh-oleh banyak. Tidak banyak, 5 saja. Yang lain? Cuma satu saja yang bisa menyimpulkan. Atau apa kalau kalian tidak mengerti apa itu kesimpulan, apa yang kalian bisa tangkap dari pelajaran hari ini? Jadi Kita membuang harus sampah tanggung pada jawab, Pak Guru. tempatnya. Harus tanggung jawab. Yang lain? Saya, Pak. Buang Ya, sampah silakan. sembarangan. Ibu Fatmawati. Ya, tanggung jawab itu kita ada 2. Pertama, Ya. bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang Ya. kedua, bertanggung jawab atas diri sendiri. Ya, bagus. Yang lain, ada yang mau menambahkan atau pendapat yang lain? Silakan. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi, kesimpulannya tanggung jawab Ya, adalah Pak. melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, tanggung jawab bisa terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Yang ketiga, tanggung jawab yang bisa diterapkan antara lain menjalankan semua kewajiban kita. Jadi apa pekerjaan kita, di situ pasti ada tanggung jawab kita. Baik sebagai muslim, ya ini berarti secara agama ya. Ya Pak. Baik sebagai siswa atau peserta didik, atau sebagai anak. Jadi refleksi. Apa saja yang telah kalian pahami? Dan buang sampah sembarangan. Di benaknya Ananda Hakim, yang tertanam di benaknya, jangan membuang sampah sembarangan karena tidak bertanggung jawab. Nomor 2, apa yang belum dipahami? Sudah Saya harap dipahami, kalian Pak, garis semuanya. PR-nya belum paham Pahami Pak, oleh-olehnya PR-nya. Pak. Yang ketiga, bagaimana perasaan peserta didik selama belajar? Senang, bosan, atau bagaimana? Senang, Pak. Senang, Tenang, Pak. Pak. Guru, karena Saya ada nano- videonya dan saya- jelas Saya nano-nano Pak. serta menarik. Tenang, Pak. Berarti kalau kalian sudah senang, otomatis pelajaran yang kalian pelajari itu mudah kalian pahami, dan Bapak Guru berharap mudah kalian amalkan. Jadi siapa yang mau pimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran? Pak Firman. Ya, di khusus pelajarannya Pak Guru itu kita ganti-gantian untuk memimpin doa, biar kalian berani tampil di depan, bukan cuma ketua kelas. Silakan Pak Firman. Iya, Pak. Silakan Pak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina Bismillah. warzuqna ittiba'ah Wa arina batila warzuqna istinabah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih buat Ananda Firmansyah yang sudah memimpin kita doa. Ingat anak-anak, baca bukunya di rumah. Minggu depan kita akan bertemu
di Dengan pelajaran dengan waktu yang sama, pelajaran yang sama, guru yang sama, tapi materi yang berbeda, yaitu sifat terpuji adil. Jadi Bapak Guru harap kalian baca bukunya, catat yang kalian tidak mengerti, dan kita diskusikan di pertemuan berikutnya. Dan mari kita mengakhiri pertemuan kali hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.